Bayangkan, seorang Kapolri yang istrinya berjualan bunga untuk menambah penghasilan. Bukan karena tidak cukup, tetapi karena ia menolak setiap rupiah yang bukan hak miliknya. Namanya Hege Iman Santoso, Kapolri kelima Republik Indonesia, dan kisah hidupnya adalah bukti bahwa kejujuran bukan sekedar kata-kata. Hugeng lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Ayahnya adalah seorang jaksa, jadi nilai karirnya sulit dalam persidangan hukum. Ia lalu kemudian menempuh pendidikan hukum di Batavia dan membawa bekal itu ke seluruh perjalanan karirnya. Yang bikin Pak Hugeng berbeda adalah bukan soal jabatan yang berat, tapi soal prinsipnya yang satu dan tidak pernah berubah, yaitu kejujuran tidak bisa dikompromi. Saat menjadi kepala jabatan imigrasi tahun 1960, Hugeng langsung menemukan budaya suap yang sudah mengakar. Respondel, semua pasal dan hadiah dikembalikan pada hari ini juga. Siapapun yang menerima suap akan dipecat tanpa pengecualian. Prestasinya inilah yang membawa Hugeng menjadi Kapolri pada 1968. Dan puncak ujian terberatnya datang pada kasus Sungkuning yang melibatkan korban kejahatan seorang perempuan dan juga melibatkan seorang anak pejabat tinggi. Banyak pihak yang ingin kasus ini diredam, tapi Hugeng menolak. Ia usut sampai tuntas tanpa pandang bulu. Baginya, tidak ada yang kebal hukum. Akhirnya tahun 1971, ia dicopot dari jabatan Kapolri tanpa alasan resmi yang jelas. Tapi Hugeng pergi dengan tenang, kepala tegak dan tangan bersih. Setelah pensiun, Hugeng dan istrinya, Ibu Mary, menjalankan toko bunga kecil. Itu bukan karena terpaksa, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk penghasilan halal mereka. Jujur untuk mengatakan, di Indonesia cuma ada 3 polisi gitu. Polisi mainan, polisi tidur, dan Hugeng. Terdengar lucu, tapi di backnya ada pengakuan yang sangat dalam. Hugeng wafat pada 14 Juli 2004, tapi namanya tidak ikut pergi. Setiap kali Indonesia bicara soal integritas, nama beliau selalu pertama yang disebut. Hugeng mengajarkan kita bahwa jabatan adalah sebuah amanah, bukan merupakan keistimewaan. Ini menjadi bukti bahwa satu orang jujur bisa meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada 1000 orang yang berkuasa. Karena yang abadi bukanlah harta, bukan jabatan. Tapi yang membaik kita jaga sampai akhir. Ini cakoknya.